Hai rekan-rekan semuanya, kembali lagi dengan kami dari kelompok 23 dengan proyek kami yang bernama Itingku. Nah, pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai tugas yang sudah diberikan di minggu ini, yaitu mengenai daftar istilah kata-kata yang ada pada manajemen biaya proyek. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri, Agustina Bayu Pramesti, sebagai sistem analis. Lalu ada Muhammad Syucia Rizkullah sebagai UI UX designer, ada Ahmad Syauqi Takyudin sebagai front end developer, dan yang terakhir ada Fajar Wahyu Nugroho sebagai back end developer. Nah, di sini sudah tampil daftar istilah dalam manajemen proyek. Yang pertama ada NPV atau Net Present Value. Nah, NPV ini merupakan metode analisis keuangan yang digunakan untuk mengevaluasi proyek atau investasi dengan menghitung selisih antara nilai sekarang dari aliran kas yang masuk dengan nilai sekarang dari aliran kas yang keluar. Nah, dan jika NPV positif, maka itu menunjukkan bahwa investasi atau proyek tersebut dapat menghasilkan keuntungan. Nah, jadi kalau NPV-nya negatif, itu akan menghasilkan kerugian gitu. Nah, manfaat dari NPV ini apa? Manfaatnya yaitu dapat mengukur profitabilitas yang mutlak atau sejati dan membandingkan proyek. Nah, jadi NPV ini mengasumsikan bahwa uang di masa depan memiliki nilai lebih rendah dibandingkan dengan uang saat ini karena adanya faktor waktu dan tingkat diskonto yang digunakan. Nah, NPV ini dapat mengukur apakah investasi akan menghasilkan keuntungan bersih atau tadi yang sudah disebutkan positif atau kerugian yang bersih, yaitu dengan tanda jika NPV negatif begitu. Nah, setelah mempertimbangkan biaya, modal atau tingkat diskonto yang sesuai. Lalu yang next di bawahnya ada ROI atau Return on Investment. Nah, ROI ini apa gitu? ROI ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat pengembalian investasi. Hal ini tuh dihitung dengan membagi keuntungan bersih dari investasi dengan biaya awal investasi. Kemudian hasilnya dikalikan dengan 100 untuk menghasilkan persentase. ROI sendiri, kalau ROI-nya yang tinggi itu menunjukkan bahwa tingkat pengembalian yang lebih tinggi dalam investasi. Nah, manfaatnya dari ROI ini apa? Manfaatnya dapat memudahkan dalam pengukuran dan penilaian efisiensi. Jadi, kesimpulannya ROI ini itu dapat digunakan untuk mengukur dalam bentuk persentase dengan formulanya yaitu keuntungan bersih dikurangi biaya investasi awal dibagi biaya investasi awal. Semakin tinggi ROI, semakin besar keuntungan relatif terhadap biaya investasi. Oke, jadi ini next ada payback analysis. Nah, payback analysis ini apa? Payback analysis ini merupakan metode yang digunakan untuk mengukur berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan kembali investasi awal dari aliran kas yang masuk yang dihasilkan oleh suatu proyek atau investasi. Nah, hal ini membantu dalam menentukan seberapa cepat sih investasi ini akan menghasilkan keuntungan yang cukup untuk menutupi biaya awal. Nah, jadi semakin cepat payback period, maka semakin baik begitu. Nah, manfaat dari payback analisis ini diantaranya dari segi pemahaman waktu, pengembalian, dan keputusan yang cepat. Jadi singkatnya, payback analisis ini jika semakin cepat investasi dikembalikan, maka itu akan semakin baik. Nah, jika periode pengembalian lebih pendek daripada yang diinginkan, investasi dianggap lebih menguntungkan begitu. Nah, untuk poin-poin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah profit. Profit dalam manajemen proyek mengacu pada keuntungan finansial yang dapat diperoleh dari pelaksanaan proyek. Ini melibatkan perhitungan antara pendapatan yang dihasilkan oleh proyek dan semua biaya yang terkait dengan pelaksanaannya. Keuntungan yang dihasilkan dari proyek dapat berasal dari peningkatan penjualan, efisiensi operasional, atau penghematan biaya. Yang kelima adalah life cycle costing. Life cycle costing adalah pendekatan untuk menghitung semua biaya yang terkait dengan siklus hidup suatu proyek, mulai dari perencanaan hingga penghentian. Ini mencakup biaya awal, biaya operasional, biaya pemeliharaan, dan biaya penggantian. Memahami biaya siklus
hidup membantu manajer proyek membuat keputusan yang lebih baik terkait investasi jangka panjang. Selanjutnya adalah cash flow analysis. Analisis arus kas dalam konteks manajemen proyek melibatkan pemantauan dan evaluasi semua penerimaan dan pengeluaran kas yang terkait dengan proyek. Hal ini penting untuk memastikan ketersediaan dana yang cukup pada setiap tahap proyek. Analisis arus kas membantu mengidentifikasi saat-saat di mana proyek memerlukan investasi lebih lanjut atau dapat menghasilkan kelebihan kas. Oke, masuk pada poin nomor 7 yaitu tangible dan intangible cost serta benefitnya. Tangible cost sendiri adalah biaya yang diperkirakan dan dapat diukur serta dinyatakan dalam nominal angka seperti biaya gaji untuk karyawan dan pembelian software dan hardware untuk pengembangan proyek. Kemudian untuk intangible cost adalah biaya yang besarannya tidak dapat diperkirakan menggunakan akal dan berasal dari faktor yang dapat diperkirakan namun sulit untuk diukur menjadi angka ataupun nominalnya. Akan tetapi intangible cost ini tetap memiliki dampak pada pengembangan proyek itu sendiri. Contohnya seperti saat ketika ada gangguan operasional yang disebabkan oleh implementasi pada teknologi baru atau software baru. Kemudian penurunan motivasi dari karyawan akibat dari perubahan yang terjadi pada pengembangan proyek dan juga penurunan moral pada karyawan apabila suatu ketika perusahaan memiliki reputasi yang buruk akibat suatu kegagalan. Benefit dari melakukan analisis biaya tangible dan intangible yaitu membantu pengambilan keputusan karena didukung data yang relevan dari analisis tangible dan intangible cost tersebut. Yang kedua, meningkatkan efisiensi manajemen biaya karena telah memperkirakan biaya tangible dan intangible cost sehingga dapat memastikan bahwa proyek selesai sesuai jadwal dan perencanaan alokasi budget. Kemudian mendeteksi lebih dini masalah sebelum masalah tersebut menjadi lebih besar dan dampaknya memperburuk kondisi pengerjaan proyek. Kemudian yang ke-8 yaitu direct cost, di mana direct cost ini ialah biaya yang dialokasikan secara khusus untuk pengerjaan proyek. Direct cost ini dapat dengan mudah diidentifikasi dan mudah untuk dimonitor karena sifatnya khusus untuk dialokasikan pada proyek tersebut. Contohnya seperti gaji karyawan, penggunaan software dan hardware, serta perjalanan bisnis untuk melakukan riset dan juga training staff untuk pengembangan proyek. Direct cost harus dilakukan secara akurat sehingga anggaran proyek dapat dikelola dengan baik untuk menghindari pengeluaran yang tidak diperlukan guna memastikan proyek berjalan sesuai dengan alokasi rencana anggaran yang ditetapkan. Kemudian poin nomor 9 yaitu sunk cost, di mana biaya pengeluaran yang sudah tidak dapat dikembalikan lagi karena sudah terjadi baik dari segi finansial atau resource yang lain, terlepas dari hasil dan impact yang dimiliki dari pengeluaran biaya tersebut di masa depan. Contohnya itu ialah pengeluaran gaji untuk tenaga kerja, kemudian pengadaan hardware dan software untuk pengerjaan proyek meskipun tidak berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Baiklah, di sini saya Fazirwan Nugroho dari kelompok 23 ingin menjelaskan bagian mengenai learning curve theory. Teori learning curve atau kurva pembelajaran adalah konsep yang digunakan ulang. Fazirwan Nugroho di sini saya dari kelompok 23 di Tinggu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagian dari learning curve theory. Teori learning curve atau kurva pembelajaran adalah konsep yang digunakan dalam manajemen dan ekonomi untuk menggambarkan peningkatan efisiensi dan penurunan biaya yang terjadi seiring berjalannya waktu saat suatu aktivitas atau proses diulang secara konsisten.
Prinsipnya adalah bahwa semakin sering seseorang atau organisasi melakukan suatu tugas atau aktivitas tertentu, maka akan semakin cepat mereka menjadi lebih efisien dalam melakukannya, sehingga biaya per unit akan menurun. Jadi di dalam teori learning curve itu ada beberapa elemen kunci, yaitu yang pertama, efisien bertambah. Ketika seseorang atau organisasi telah berlatih atau melakukan tugas yang sama, mereka cenderung akan lebih terampil dan efisien dalam melakukannya. Mereka dapat mengidentifikasi pendekatan terbaik, mengurangi kesalahan, dan dapat meningkatkan produktivitas. Yang kedua adalah penurunan biaya. Jadi apabila seiring dengan peningkatan efisien, biaya yang dikeluarkan dalam biaya produksi atau pelaksanaan aktivitas cenderung menurun. Karena ini disebabkan oleh penghematan dalam hal waktu, tenaga kerja, bahan baku, ataupun sumber daya lain. Kemudian yang nomor 3 adalah kurva pembelajaran. Dalam teori learning curve ada presentasi matematis yang menggambarkan penurunan biaya dan peningkatan efisiensi seiring dengan pengalaman yang diperoleh. Kurva ini biasanya membentuk eksponensial negatif atau logaritmik, yang berarti peningkatan efisiensi dan penurunan biaya akan berkurang seiring berjalannya waktu. Meskipun masih akan ada peningkatan, tetapi pada tingkat yang semakin lambat. Jadi, baik, selanjutnya adalah penjelasan mengenai reserves. Dalam konteks manajemen proyek, reserves merujuk pada cadangan atau buffer yang disiapkan oleh manajer proyek untuk mengatasi risiko atau ketidakpastian yang mungkin muncul selama pelaksanaan proyek. Reserves itu sendiri dibagi menjadi 2 jenis utama, yaitu time reserves atau cadangan waktu. Yang kedua adalah cost reserves ataupun cadangan biaya. Yang pertama, time reserves. Time reserves adalah waktu ekstra yang ditempatkan ke jadwal proyek atau untuk mengatasi kemungkinan keterlambatan atau penundaan dalam pelaksanaan tugas-tugas proyek. Cadangan waktu ini sering disebut sebagai cadangan waktu atau cadangan kontingensi, dan digunakan untuk menghindari atau mengurangi dampak dari potensi kendala atau masalah yang muncul selama proyek. Yang kedua adalah cost reserves atau cadangan biaya. Jadi cost reserve adalah dana tambahan yang dialokasikan dalam anggaran proyek untuk mengatasi biaya tambahan yang mungkin akan muncul akibat adanya perubahan dalam spesifikasi, penundaan, atau masalah lain yang mempengaruhi biaya proyek. Cadangan biaya ini juga dikenal sebagai cadangan anggaran atau cadangan kontingensi anggaran. Cadangan waktu dan biaya penting dalam manajemen proyek karena proyek seringkali melibatkan tingkat ketidakpastian. Dengan menyediakan cadangan, manajer proyek dapat merencanakan lebih baik untuk mengatasi masalah yang mungkin timbul. Nah, jadi itu tadi penjelasan mengenai istilah-istilah dalam manajemen biaya proyek. Itu dia penjelasan dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ditemukan salah kata atau ada hal-hal yang kurang berkenan pada rekan-rekan. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih semuanya, semoga penjelasan ini bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya.